mendapat penghargaan Best City kategori Smart Branding dari Kemenkominfo. Lanjut. Inovasi yang kita mulai adalah di bidang kesehatan, karena salah satu masalah di Jember adalah sebagai kabupaten dengan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi se-Jawa Timur, sementara bupatinya seorang dokter, jadi ini urusan harga diri bukan hanya urusan IT. Ini kita bikin inovasi di bidang kesehatan untuk menunjang penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kita launching satu desa satu ambulan, dan ini satu-satunya ambulan yang dilonsing oleh Kemenkumham, bukan oleh Menteri Kesehatan, karena saya sampaikan ini bukan sekedar soal layanan kesehatan, tapi ini soal pemenuhan hak asasi manusia. Ini latar belakang kenapa, kita lihat dari data angka kematian bayi 2016 ada 218 alias 4,6% kematian bayi di Jawa Timur, dan 2017 ada 225 bayi meninggal alias 6,95% kematian bayi di Jawa Timur. Kalau kita lihat setiap hari ada 7.000 bayi baru lahir di dunia yang meninggal, dan ada 185 bayi baru lahir di Indonesia yang meninggal. Sementara di Kabupaten Jember rata-rata ada 18 bayi yang lahir yang meninggal setiap bulannya. Lanjut. Kalau kita lihat angka kematian ibu, ada 33 kematian ibu di 2016 alias 6,17% kematian di Jawa Timur, dan 2017 ada 49 ibu melahirkan yang meninggal alias 9,26% kematian di Jawa Timur. Kalau kita lihat setiap hari ada 830 ibu yang di dunia yang meninggal akibat kehamilan dan persalinan, dan ada 38 ibu di Indonesia yang meninggal akibat kehamilan dan persalinan. Sementara data Kabupaten Jember rata-rata 4 ibu meninggal setiap bulannya pada tahun 2017. Hal inilah yang mendasari bahwa perlu satu alat bantu untuk memonitor ibu-ibu yang hamil dan melahirkan, yang tidak mungkin dilakukan secara manual hanya di posyandu dan di puskesmas. Disinilah perlu adanya IT. Lanjut. Kalau kita lihat sebab kematian ibu, rata-rata ibu yang meninggal karena komplikasi kebidanan tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu. Namun demikian, 15% dari kehamilan dan persalinan yang mengalami komplikasi, sementara 85% kehamilannya adalah normal, artinya yang seharusnya bisa diselamatkan. Lanjut. Maka kita membuat Jember Safety Center. Sebenarnya ini adalah satu rangkaian yang besar di mana untuk sistem kedaruratan bencana, sistem darurat keamanan, sistem darurat lalu lintas, dan salah satunya adalah FIRE, di mana kita fokus anak dan ibu. Jadi ini adalah sistem yang sangat besar, namun kita mulai dengan FIRE, yaitu fokus anak dan ibu. Lanjut. Preview. Untuk program ini, untuk preview sebelumnya. Nah, untuk program ini, karena di Jember itu ibu hamil lebih dari 10.000, maka data yang dimasukkan dana aplikasi ini 12.532 ibu hamil. Kita sudah pernah kongreskan ibu hamil, kita kumpulkan yang hamil 8 bulan, 9 bulan nggak boleh ikut, tapi kenyataannya semua ikut. Kita kongreskan ibu hamil di 10 tempat, dan saya kira di dunia ini nggak ada yang bikin kongres ibu hamil kecuali di Jember. Lanjut. Nah, ini tadi programnya kita sudah launching tuntas 248 ambulan desa dengan di launching Pak Menteri Kumham. Lanjut. Dan ini untuk JSC Bitfy ini, ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya, bidan memasukkan data ibu hamil dengan sistem pengingat jadwal kunjungan. Jadi petugas-petugas kita, handphonenya kalau ada ibu hamil risiko tinggi yang terlambat kontrol lebih dari 7 hari, maka di handphonenya akan ada sinyalnya. Akhirnya sekarang kepala desa dan camat pada ngomongin susah kalau ibu bupatinya perempuan, kita tidak ikut menghamili, suruh ikut bertanggung jawab. Lanjut. Ini untuk ibu hamil resiko tinggi itu kita ada tombol SPR. Kalau biasanya di posyandu, di puskesmas itu pakai buku manual yang namanya skala Puji Royati
untuk mengetahui apakah ibu hamil itu resiko tinggi atau tidak. Maka ini dimasukkan dalam aplikasi sehingga bidan bisa mengisi apakah dia masuk SPR atau tidak. Lanjut. Ini menunjukkan peta sebaran di mana ibu hamil berisiko tinggi, bidan, dokter, dan dokter spesialis akan mengampu. Kita bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia di Jember, dan kita bagi seluruh dokter dan bidan, tidak terpeduli itu pegawai negeri atau swasta, semua kita bagi habis dengan jumlah ibu hamil yang ada di Kabupaten Jember. Kita bisa lihat petanya. Lanjut. Kalau dulu ada ibu hamil resiko tinggi dipasang bendera di depan rumahnya menandakan ibu hamil resiko tinggi. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat di aplikasi. Kita lihat datanya ibu hamil kali ini yang terkonek dengan aplikasi ada 5.155 orang dengan bidan 1.417, dokter umumnya 341 dan dokter spesialisnya 87 orang. Lanjut. Bagaimana implementasi? Setelah diimplementasikan ada dampak positif, yaitu ada penurunan angka angka kematian ibu dan bayi. Bisa kita lihat tahun 2017 ada 49 ibu yang meninggal karena persalinan dan kehamilan, turun 16,3%, dari 49 turun menjadi 41 orang. Dan angka kematian bayi dari 225 bayi yang meninggal 2017 turun menjadi 166 bayi di tahun 2018 alias turun 26,2%. Slide. Melihat tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jember, pemerintah daerah bersama seluruh dokter kandungan, dokter anak, dokter umum, dan seluruh bidan negeri maupun swasta berkomitmen untuk terus menekan angka kematian ibu dan bayi serta menjadikan hal ini sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Jember tahun 2018. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga akan pentingnya penanganan ibu hamil, memberikan akses informasi melalui layanan kedaruratan bagi ibu hamil siaga, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sampai ke pelosok, menyediakan asuransi kesehatan gratis untuk seluruh ibu hamil di Kabupaten Jember. Kongres Ibu Hamil yang diselenggarakan di Kabupaten Jember merupakan wujud nyata program pemerintah daerah dan menjadi solusi dalam menurunkan angka kematian bagi para ibu dan bayi pada saat hamil, melahirkan, dan masa. Perlu saya sampaikan bahwa seluruh ibu hamil di Kabupaten Jember diberikan asuransi kesehatan gratis dari pemerintah Kabupaten Jember. Dan ini adalah salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kita satu lagi inovasi di bidang pelayanan publik. Kita mengapa membuat ini, latar belakangnya kita bisa lihat di kelurahan-kelurahan itu tahun 2017 skor kepuasan publiknya dalam survei yaitu 78,2. Namun pada 2018 ada penurunan kepuasan publik menjadi 67,6%. Mereka banyak mengeluhkan penanganan yang lambat, prosedur yang ruwet dan sebagainya. Inilah kita mengupayakan optimalisasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Slide. 2 menit, Bu. Kita bikin konsep sistem pelayanan terpadu yang berhubungan dengan Dispenduk Capil dan Perizinan serta kecamatan. Slide. Pada tahap awal kita lihat ada 19 surat keterangan yang paling dibutuhkan masyarakat di kelurahan dan desa. Inilah yang kita mulai dengan aplikasi. 9 macam surat itu bisa terlihat tadi. Slide berikutnya. Setelah slide yang show.
tadi JFCFI, selain dengan Ikatan Dokter Indonesia, dengan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jember, dan kami membawa tim kami, mohon berdiri teman-teman yang membantu program ini sehingga aplikasi ini bisa terlaksana. Dengan hasilnya indeks kepuasan meningkat menjadi 98,5% setelah menggunakan aplikasi tersebut, dan Pak Lurah tidak perlu standby di kantor, bisa melayani melalui gadget dan lurahnya bisa jalan-jalan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Jadi kalau kita setelah mendengarkan sharing dari ke-8 presenter, rasanya yang namanya digital IT itu adalah harus. Di zaman now Bapak Ibu harus mulai mengarah bahwa semua kegiatan masuk di semua industri. Ya, kalau kita lihat dari pemerintah Kota Ambon, kemudian dari InMotion Inovasi Teknologi, dari Fortinet, kemudian dari Bakti Kominfo, ya, kemudian dari Taspen, dari Pertamina, dari MRT, dan bahkan terakhir dari Kabupaten Jember. Jadi kalau kita melihat demikian adalah tidak ada pilihan lagi bahwa kita harus mengarah ke digital. Tetapi kita tahu bahwa kita juga tidak boleh meninggalkan yang lama. Jadi antara 4.0 dengan yang sebelumnya itu semua saling terkait. Jadi tidak bisa orang hanya langsung lari kepada online tetapi melupakan yang offline. Dua-duanya mesti saling terkait. Nah, ini banyak teman-teman lupa bahwa kalau digital itu berarti startup company langsung online. Nah, itu yes and no, tapi itu adalah satu perdebatan. Tetapi dalam kita di Indonesia ada proses 1.0, 2.0, 3.0, bahkan 4.0. Dan semuanya diizinkan terjadi oleh Yang Maha Kuasa. Dan satu sebelum kita mengarah kepada pertanyaan dan question and answer, saya ingin sedikit men-sharingkan tadi it works atau IT works, yakin bahwa kita harus melakukan itu secara terintegrasi dari sisi teknologi, dari sisi proses, dan dari sisi bisnis. Jadi ini bukan satu yang tersilo-silo, tapi menjadi satu kesatuan. Dan yang paling menarik dari para presenter di sebelumnya, kita tahu bahwa ternyata digital mindset itu sangat diperlukan. Yang kedua, ternyata kita juga harus mulai memikirkan pola pikir digital. Jadi jangan dunia sudah